Selamat sore Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 3 April 2025 bersama saya Aldran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. PT Angkasa Pura Indonesia Journey balik libur lebaran di 37 bandara penerbangan di Indonesia, seperti halnya di Bandara Silangit Tapanuli Utara, terjadi pada 6 dan 7 April 2025 mendatang. Selama beberapa hari pelaksanaan angkutan lebaran pada moda transportasi angkutan udara pada hari ketiga lebaran di Bandara Silangit. Walau belum menunjukkan lonjakan penumpang yang signifikan, mengalami peningkatan sekitar 12,7%. Menurut manajemen Bandara Silangit, Herdanu Sri Novanto menyampaikan, hingga saat ini, pihaknya telah mencatat jumlah penumpang hingga tanggal 2 kemarin yaitu sebanyak 21.150 penumpang dengan jumlah penerbangan sebanyak 138 penerbangan. Sementara itu, terkait terjadinya peningkatan di angka 12,7% dalam penyelenggaraan angkutan lebaran 2025 dibanding periode yang sama pada 2024 lalu, yang diproyeksikan akan terjadi lonjakan penumpang tanggal 6 dan 7 April 2025 sebagai puncak arus balik dari Bandara Silangit. Pihak Bandara Silangit memastikan kesiapan di setiap titik layanan, baik di area keberangkatan maupun kedatangan, agar seluruh proses di bandara berjalan dengan baik. Sementara itu, guna menjamin kesiapan fasilitas layanan dalam menyambut arus balik angkutan Lebaran 2025, seluruh perjalanan pada momentum arus balik Lebaran berjalan lancar. Menurut PLT Manajer Bandara Silangit, Herdanu Sri Novanto juga menyampaikan, pihak Bandara Silangit juga telah menerapkan langkah koordinasi dengan seluruh pihak, terutama ketika penanganan akibat gangguan cuaca dengan pihak BMKG pada saat terjadi cuaca ekstrim. Situasi arus lalu lintas hari ketiga Idul Fitri di Kabupaten Karo terpantau padat lancar. Volume kendaraan meningkat di Brastagi seiring dengan masyarakat yang merayakan Lebaran. Kawasan pegunjungan yang sejuk di Brastagi, Kabupaten Karo ini menjadi salah satu tempat favorit wisata saat libur Lebaran. Volume kendaraan bermotor pun meningkat di Jalan Lintas Medan Brastagi Karo. Sejumlah titik arus lalu lintas terpantau padat, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2, khususnya di lokasi wisata Brastagi yang ramai dengan pengunjung dari luar daerah. Di sejumlah titik terjadi kemacetan seperti di Penatapan, Simpang Pemandian Air Panas Dolu, dan di Semangat Gunung Peceren, sampai dengan Tugu Perjuangan dan Jalan Veteran Brastagi. Petugas operasi Ketupat Toba Polres Tanah Karo mengoptimalkan pengaturan arus lalu lintas, serta pengamanan dan pelayanan, memastikan tidak ada kendala, dan pencegahan kemacetan total juga dilakukan upaya dengan rekayasa lalu lintas, sistem buka tutup jalur alternatif. Petugas Pospam Operasi Ketupat Polres Tanah Karo, itu Edi Erwanto mengatakan, sampai dengan hari ketiga libur Lebaran, arus kendaraan terpantau padat namun lancar. Tidak ada laporan adanya kemacetan parah, kendaraan masih dapat bergerak dengan lancar, walau ada peningkatan volume kendaraan. Himbauan kami personil lalu lintas Tanah Karo, kami himbau kepada masyarakat tolong patuhi arahan yang disampaikan oleh personil kami di lapangan supaya tidak terjadi stagnan atau kemacetan. Yang penting walaupun pelan dia tetap berjalan. Diperkirakan puncak arus balik mudik dan libur Lebaran akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. PT ASDP Indonesia Ferry mencatat peningkatan arus penyeberangan wisatawan yang akan berkunjung ke Samosir dan sebaliknya selama libur Lebaran 2025 mengalami penurunan sekitar 24% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh General Manager PT ASDP Cabang Danau Toba, Fauzi Ahmad,
di pelabuhan penyeberangan Ajibata ketika dikonfirmasi kemarin. Menurut Fauzi, menurunnya volume kendaraan diperkirakan karena beberapa hari sebelumnya terjadi banjir bandang Kota Parapat. Hal ini sangat berdampak bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Samosir. Untuk mengantisipasi cuaca buruk, pihak KSDP saat ini memastikan bahwa setiap kapal yang akan berlayar akan melakukan inspeksi terlebih dahulu terhadap kesiapan kapal. Selain itu, untuk mengetahui situasi cuaca, pihak KSDP melakukan koordinasi dengan pihak BMKG untuk memastikan kondisi cuaca yang masih layak untuk berlayar. Fauzi juga menyampaikan bahwa pihak KSDP telah melakukan persiapan untuk menghadapi lonjakan arus kendaraan saat libur Lebaran, kali ini dengan menambah trip dari 9 sampai dengan 15 trip. Namun akan ditambah 4 trip lagi hingga pukul 23 WIB setiap harinya. Pastinya kami setiap kapal yang akan berlayar, kami akan mengecek terkait dengan kondisi cuaca dan kami juga bekerja sama dengan BMKG terkait dengan kondisi cuaca pada saat kami akan melakukan pelayaran. Dan pastinya kami juga selalu berkoordinasi dengan KSOPB selaku regulator yang mengeluarkan izin bagi kapal kami yang akan melakukan pelayaran. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya peredaran 12 kg narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bungkus tes Cina. Selain menyita sabu yang diduga berasal dari Malaysia, kini polisi juga menyita 811 butir pil ekstasi yang disimpan di rumah pelaku. Penangkapan pelaku dilakukan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat saat pelaku hendak bertransaksi di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Polisi menyita 12 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina untuk menyamarkan narkoba yang rencananya akan diedarkan ke kota Medan. Pelaku diduga merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia. Hal ini berdasarkan kemasan sabu yang disita dari pelaku yang identik dengan penggunaan bungkus teh Cina untuk menyamarkan barang bukti. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan mengungkapkan, usai penangkapan, pihaknya kemudian melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan polisi kembali menemukan barang bukti narkoba dalam jumlah besar yakni 811 butir pil ekstasi. Dari pengangkapan tersebut kita berhasil menyita narkotika jenis sabu seberat 12 kg. Setelah kita melakukan penangkapan, selanjutnya kita lakukan penggeledahan di rumah pelaku dan dari penggeledahan rumah tersebut tim kita juga berhasil menemukan narkotika jenis ekstasi kurang lebih sebanyak 811 butir. Polisi kini tengah melakukan pengembangan untuk menangkap jaringan pelaku lain yang berperan sebagai pengendali. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman maksimal hukuman mati. Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumatera Utara mengungkap perampokan dengan modus menumpang sepeda motor dan langsung merampok motor yang berisikan uang ratusan juta rupiah. Dalam penangkapan ini polisi mengamankan seorang pelaku yang merupakan kerabat dari korban. Peristiwa perampokan terjadi di Jalan Brigjen Zain Hamid, Kecamatan Medan Johor dan seorang pelaku ditangkap bernama Ali alias Awi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono mengatakan pelaku ditangkap 6 hari setelah kejadian perampokan. Sumaryono menyebut pelaku ternyata adik kandung dari pemilik uang dari pimpinan PT Widya Tekno Abadi yang bergerak dalam bidang kontraktor. Perampokan bermula ketika salah satu karyawan PT Widya Tekno Abadi hendak menyetor uang ke bank. Uang tersebut dibagi menjadi 2 bagian yakni 230 juta rupiah diletakkan dalam jok sepeda motor dan 280 rupiah ditaruh dalam tas yang dibawa korban. Di perjalanan pelaku memberhentikan korban yang berpura-pura menumpang. Di tengah perjalanan pelaku langsung memaksa korban menyerahkan sepeda motor yang berisikan uang ratusan juta rupiah. Menurut pengakuan pelaku, dirinya nekat merampok sepeda motor tersebut merasa kesal kepada abangnya karena tidak memberikan modal untuk usaha. Uang sebesar 230 juta rupiah hasil merampok digunakan untuk membeli mobil dan sejumlah perhiasan. Saat ini tersangka ditahan dan terancam kurungan penjara selama 9 tahun. PT Widya Tekno Abadi
Adapun kronologis daripada pencurian dengan kekerasan ini adalah pelaku atas nama saudara L atau Awi ini adalah abang kandung daripada pemilik PT Widya Tekno Abadi. Ini membagi dua uang tersebut, yaitu di dalam tas ransel di pundak sebesar 280 juta dan juga disimpan di jok motor sebesar 230 juta. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. 4 orang anak yang tengah berlibur bersama keluarganya di Pantai Binasi, Sorkam diketahui sempat tenggelam. Beruntung keempatnya dapat terselamatkan oleh warga dan pengunjung lainnya. Beginilah proses evakuasi keempat anak yang tenggelam di Pantai Binasi, Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang direkam salah seorang pengunjung di lokasi kejadian. Dari rekaman video amatir tersebut, terlihat jelas satu persatu para korban tenggelam dibawa ke pantai, usai diselamatkan warga dan pengunjung lainnya. Orang tua korban pun juga terlihat histeris, mendapati kondisi anak-anak yang tidak sadarkan diri lagi, usai sempat tenggelam. Dari keterangan pengunjung di Pantai Binasi, Sorkam, kejadian tenggelamnya keempat anak tersebut bermula ketika keempatnya tengah asyik mandi-mandi di pinggir pantai, namun tiba-tiba keempatnya terseret gelombang air laut hingga menjauh dari pinggir pantai. Saat ini, keseluruh korban menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, usai mendapat penanganan medis sementara di puskesmas terdekat. Akibat debit air Danau Toba naik, kunjungan wisata di berbagai objek wisata di Kabupaten Toba sepi oleh pengunjung. Seperti halnya di objek wisata Pantai Indah Pasir Putih Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, memasuki hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, kunjungan wisata sangat jauh berkurang tidak seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan salah seorang pengelola objek wisata Pantai Indah Pasir Putih Parparean, Mailini Panggabean, saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa saat ini debit air Danau Toba naik diperkirakan hingga 2 meter dari permukaan Danau Toba, yang membuat para pengunjung enggan untuk melakukan berbagai aktivitas di pinggiran Danau Toba, seperti halnya untuk berenang. Mailini menjelaskan, debit air Danau Toba ini naik diperkirakan karena curah hujan yang tinggi selama 6 bulan terakhir dan diduga akibat bendungan pintu air PT Inalum yang diperkirakan belum dibuka untuk pengaturan debit air. Dampak dari naiknya debit air Danau Toba ini mengakibatkan para pengunjung merasa khawatir. Namun menurut Mailini, kondisi saat ini masih aman untuk melakukan aktivitas seperti mandi dan berenang. Selain itu, pihak pengelola juga telah membuat batas aman. Kita tahu memang kan awal pun nampak pasir setelah musim hujannya naik. Ya kalau untuk berenang, mandi masih dikategorikan aman. Istilahnya adalah pembatasnya itu kita buat. Tapi kalau untuk pengunjung merasa takut, dibilang naik debit air banjir. Sebenarnya itu ya dampak paling apanya lah, tinggi. Jadi turunlah, tingkat pengunjung pun turun. Ya untuk kedepannya mudah-mudahan setelah curah hujan nanti berkurang, saya berharap banyak lagi pengunjung datang kembali ke sini ke Pantai Pasir Putih. Libur Lebaran 1446 Hijriah di hari ketiga di Kota Tebing Tinggi diisi dengan mengunjungi wahana permainan air yang dapat dimainkan mulai dari anak kecil hingga dewasa. Wahana air menjadi favorit, di samping harganya terjangkau, keamanan wahana juga menjadi pertimbangan pengunjung. Wahana kolam renang nampaknya selalu dirindukan saat libur Lebaran, apalagi jika berenang di tempat yang mengasyikkan sambil bercengkerama bersama keluarga. Berbagai fasilitas yang disediakan pengelola dimanfaatkan pengunjung agar liburan lebih maksimal. Objek wisata kolam renang ini menyediakan wahana yang bervariasi sehingga bisa memanjakan pengunjung. Selain memberikan suasana kesejukan, wahana yang berada di Jalan Kapten Tendean, depan Pasar Sakti, Kecamatan Bajenis,
Kota Tebing Tinggi ini juga menyediakan warung-warung UMKM yang menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman yang dipastikan halal. Selain itu juga menyediakan kolam ombak dan wahana permainan air yang menarik perhatian masyarakat untuk bersantai dan bermain bersama dengan keluarga. Eka, salah satu pengunjung asal Dolok Masiho, Kabupaten Serdang Bedagai, mengatakan hari ketiga Lebaran adalah hari yang masih hangat untuk berkumpul dengan sanak saudara. Selain menghabiskan waktu untuk bersilaturahmi di rumah, jalan-jalan bermain di tempat rekreasi bisa jadi pilihan, salah satunya di Fantasi Waterpark dengan harga terjangkau dan keamanan yang baik. Wahananya sangat banyak, permainan anak yang terutama. Nah, yang dinanti-nantikan seperti ombak, airnya juga bagus. Untuk harga tiketnya per orang 85.000. Sangat terjangkau lah dengan wahananya yang ada seperti ini. Tingkatkan lagi untuk segi keamanannya dan kebersihannya terjaga bagus. Sementara itu, Fili selaku pengelola wahana mengatakan pengunjung disuguhi wahana air yang terbaik dan terbaru di Kota Tebing Tinggi dan dipastikan pengunjung akan terhibur mengisi waktu libur lebarannya di sini. Super Bowl yang terbesar di Tebing Tinggi dan hanya satu-satunya yang ada di Tebing Tinggi. Kemudian kita juga punya kolam semi olimpik yang dengan lebar 25 meter dengan kedalaman 1,2 meter dan sampai 1,6 meter. Juga kita memiliki fasilitas kolam ombak dan juga kids pool dan baby pool. Jadi segala usia dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa bisa memainkannya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Seperti yang dilakukan ibu pengajian di salah satu kompleks perumahan di Gaperta Ujung Medan, para ibu-ibu pengajian tahsin ini sengaja mencari suasana pantai yang cukup dekat dengan kota Medan. Hanya menempuh jarak sekitar 58 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan saja. Pantai Cemara Kembar ini menghadirkan pesona pantai dengan pasir putih dengan rumah-rumah adat tradisional berciri khas Sumatera Utara. Walaupun airnya tidak cukup jernih, akan tetapi keindahan pasirnya cukup memukau pengunjung. Pantai Cemara Kembar ini berlokasi tepatnya di Jalan ATP Desa Seinagalawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pantai seluas 8 hektar ini menyajikan keindahan dan suasana yang indah, sehingga memanjakan pengunjung yang datang untuk menikmati pesona pantai dengan berfoto dan mandi-mandi di pinggir pantai. Untuk masuk ke area wisata Cemara Kembar, pengunjung harus membayar 2 kali, yakni biaya masuk untuk parkir sebesar Rp10.000 dan biaya masuk kedua harus membayar sebesar Rp40.000 per orang. Dengan membayar biaya parkir dan tiket masuk, pengunjung mendapatkan fasilitas pondokan dan gazebo untuk bersantai dan makan bersama keluarga juga kerabat. Salah seorang pengunjung, Umi Afni dan Umi Yati, mengatakan sangat menyayangkan kondisi fasilitas di Pantai Kembar yang telah disediakan karena kurang menjaga kebersihan dan fasilitas toilet yang disediakan tidak layak untuk digunakan, apalagi air untuk berwudu. Diharapkan ke depan agar fasilitas yang telah tersedia untuk lebih diperhatikan dan dijaga kebersihannya, agar menarik wisatawan lebih ramai lagi ke Kabupaten Serdang Bedagai. Mungkin ini atas kesepakatan bersama mungkin lebih enak untuk kebersamaannya, kemudian yang belum pernah lah, mungkin banyak kawan-kawan yang belum pernah ke sini, cukup nyaman, cukup nyaman. Kebersihannya Umi, fasilitas? Kebersihannya itu fasilitas yang kurang, sangat kurang kalau kita bilang, karena kita mau ke kamar mandi, ke toilet, airnya nggak ada dan kotor, kemudian tuh wudhu, sholat, supaya lebih bagus ini banyak pengunjungnya, kalau di warga muslim disiapkanlah tempat sholat, terutama itu tempat duduk, sholat, terus kamar toilet yang bagus, maksudnya bersih. Ya pemirsa, berita tadi yang baru saja Anda saksikan merupakan berita berwisata ke Pantai Cemara Kembar. Sekarang kita akan menyaksikan jeda iklan berikut ini.
Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemutahiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tahun 2025 dilakukan untuk menyaji informasi yang akurat dan komprehensif sehingga dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga lain, termasuk bagi urusan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Pemutahiran data Tunggal Ekonomi Sosial ini langsung mulai berjalan efektif sejak pertengahan Maret dan memasuki minggu pertama April 2025. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, termasuk diutus menjadi petugas pemutahiran data sosial ekonomi nasional. Khusus pemutahiran data di wilayah Kota Gunung Sitoli, petugas masih menemukan beragam permasalahan seperti data administrasi kependudukan tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi. Salah seorang petugas pemutahiran data Megawati Zega mengatakan, atas masalah itu, warga termasuk penerima manfaat berbagai jenis bantuan sosial telah diedukasi agar melakukan pembaharuan data administrasi kependudukannya secara berkala. Apabila terjadi perubahan komponen data seperti jenis pekerjaan dan disajikan secara jujur. Beberapa hari ini kami keliling, ada beberapa warga yang sama sekali tidak mendapat bantuan, tidak tersentuh bantuan, dan memang bukan ini kesalahan total dari Kepling atau pemerintahan. Setelah kami wawancarai juga ada yang berefek dari kependudukan mereka, identitas atau kartu keluarga mereka. Ada yang baru pindah, yang baru apa, dan ada juga yang salah memberikan jenis pekerjaan di dalam kartu keluarga yang dia pemulung, dia kasih wira swasta di dalam kartu keluarganya. Petugas pemutahiran data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di lapangan turut dibantu oleh aparat pemerintah desa kelurahan. Mereka menghimpun data terbaru berdasarkan fakta. Dari program ini diharapkan dapat menghindari risiko kehilangan hak bantuan akibat perubahan status ekonomi, domisili atau kesalahan administrasi. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Jumat 4 April 2025. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Christine Mori, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan yang pada hari ini hadir untuk memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 4 April 2025 di wilayah Sumatera Utara. Di mana cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan terjadi di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Humbang Hasudutan, Kota Binjai, Gunung Sitoli, Medan, Kota Padang Sidempuan, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Langkat, Mandeling Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang secara merata hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan terjadi di Asahan, Batubara, Pematang Siantar, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 100%. Di mana angin bertiup dari selatan ke barat daya dengan kecepatan 4 hingga 6 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara dari tanggal 3 April 2025. Kami himbaukan kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, berita tadi merupakan akhir dari perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Udrandari Olinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.